Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah filsafat pendidikan yang berjudul Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Naqib Al-Atas dan Ibnu Taimiyah bersama teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Alfian Ramadan, dan yang kedua Anissa Fadilah Hayai, dan yang ketiga Eka Nurdiana. Langsung saja. Yang pertama yaitu konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Naqib Al-Atas. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Naqib Al-Atas. Naqib Al-Atas memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Naqib Al-Atas bin Ali bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Atas. Beliau lahir pada 5 September 1931 di Bogor. Ayahnya bernama Syekh Ali bin Abdullah Al-Atas, berasal dari Saudi Arabia. Ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus, berasal dari Kerajaan Sunda Sakapura, Jawa Barat. Perjalanan pendidikan Naqib Al-Atas dimulai sejak usia 5 tahun. Naqib Al-Atas belajar di Ngeheng Primary School yang terletak di Malaysia. Beliau belajar sampai usia 10 tahun di Malaysia, dan kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Indonesia, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Selama belajar, beliau mendalami pemahaman tradisi Islam yang kuat, terutama tarekat Naqsabandiyah yang sedang berkembang di Indonesia. Tahun 1957, beliau melanjutkan studinya di Universitas Malaya selama kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 1977, Al-Atas menjadi peserta aktif dalam konferensi dunia pertama mengenai pendidikan Islam yang berlangsung di kota Mekah. Pada gelaran acara tersebut, Al-Atas dipilih sebagai ketua komite yang membahas tujuan dan definisi pendidikan Islam. Dan yang kedua yaitu konsep pemikiran atau dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam menurut Naqib Al-Atas. Yang pertama ada dasar psikologis. Dasar psikologis itu untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan serta kebutuhan peserta didik. Jadi di dalam kurikulum itu potensi-potensi dari peserta didik sebisa mungkin terpenuhi di dalam pendidikan Islam yang ada. Dan yang kedua yaitu dasar etika. Di dalam dasar etika ini membentuk peserta didik dari perilakunya, dari adabnya. Yang ketiga yaitu dasar filosofis, digunakan untuk mengetahui nilai yang akan dicapai peserta didik serta acuan dalam menentukan kemampuan intelektual peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan yang selanjutnya mengenai pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Pendidikan Islam menurut Naqib Al-Atas. Naqib Al-Atas menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk dan menghasilkan manusia yang baik dalam artian memiliki adab meliputi kehidupan material dan spiritual manusia. Naqib Al-Atas menekankan bahwa pada individu mengimplikasikan pengetahuan mengenai akal, nilai, jiwa, tujuan, dan maksud yang sebenarnya dari kehidupan ini. Konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Biografi singkat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqi ad-Din Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Beliau lahir di Haron, Syria pada hari Senin 10 Rabiul Awal
661 Hijriah. Ayahnya bernama Abdul Al-Halim. Beliau merupakan khatib besar Masjid Agung Damaskus. Dalam paham keagamaan, Ibnu Taimiyah dikelompokkan sebagai penganut salafiyah yang kokoh, yaitu paham yang begitu kuat berpegang teguh pada ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa masalah yang real yang berhubungan dengan kehidupan umat Islam sehari-hari itulah yang perlu diperhatikan, bukan masalah skolastik yang bersifat formalitas, dan semua masalah yang muncul dalam masyarakat dapat diatasi dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada adat istiadat atau sesuatu yang dibuat oleh manusia. Baik, di sini saya Eka Nurdiana akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anissa Fadila, yaitu tentang konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Di sini dijelaskan tentang dasar kurikulum pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Nah, yang pertama yaitu ilmu ijbariyah, yaitu ilmu yang dipaksakan. Ilmu yang dipaksakan ini adalah ilmu yang berkenaan dengan akidah Islamiyah, seperti rukun Islam, mengetahui yang hak dan batil, petunjuk dan larangan, serta secara keseluruhan termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kedua adalah ilmu ikhtiariyah atau ilmu yang diusahakan. Nah, ilmu ini juga bisa disebut dengan syariah aqliyah. Nah, karena agama menilai cukup dengan dalil, kemudian menyerahkannya kepada akal dan panca indera untuk membahasnya. Nah, ilmu ini mencakup seperti ilmu matematika, fisika, sosial, biologi, dan yang lain sebagainya. Nah, tujuan ilmu ini yaitu untuk menyaksikan ayat-ayat Allah yang terdapat di jagat raya ini. Nah, selanjutnya yaitu ilmu askariyah. Nah, ilmu ini diajukan Ibnu Taimiyah dalam rangka menjawab kebutuhan zaman, memenuhi para peneliti yang menghendaki agar pendidikan tetap sejalan dengan perkembangan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ilmu industri dan praktek. Belajar ilmu ini sangat penting, yaitu termasuk ijbariyah dan ikhtiariyah. Nah, ilmu ini menjadi ijbariyah dan fardhu ain di masyarakat jika tidak ada. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Nah, tujuan individu yang pertama yaitu seseorang menuntut ilmu untuk memahami perintah dan larangan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pribadi muslim yang baik adalah orang yang lurus jalan pikirnya, bersih jiwanya, serta sanggup melaksanakan semua perintah agama. Nah, selanjutnya yaitu tujuan sosial. Setiap manusia memiliki dua sisi kehidupan. Nah, kehidupan individu yang berhubungan dengan beriman kepada Allah dan kehidupan sosial yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Tujuan ini yaitu untuk pendidikan diarahkan agar dapat melahirkan manusia-manusia yang dapat hidup bersama dengan orang lain, saling membantu, saling menghormati, saling mengatasi masalah, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tujuan dakwah. Ya, tujuan dakwah ini yaitu mengarahkan umat Islam agar siap mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Untuk pencapaiannya dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang pertama itu menyebarkan ilmu ma'rifat, yaitu dari Al-Quran, dan yang kedua berijtihad ataupun berjihad. Nah, dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 7. Mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.